Selamat datang di Gereja Bethesda Sedagat di Miracle. Kita di ibadah raya yang pertama di pagi hari ini mengucap syukur kalau pagi hari ini kita bisa beribadah, mengucap syukur kalau Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan di pagi hari ini. Mari kita akan kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan dasarkan dengan kebenaran firman Tuhan ibadah kita. Kita buka di Mazmur 100 ayat yang kedua. Mazmur pasal 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Mari kita akan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah raya yang pertama di pagi hari ini dalam tangan kuasa. Biarlah sukacita dari tempat ini dan mengucap syukur Tuhan di usia yang ke-14 tahun di hari ini, bertepatan di hari Minggu di saat kami beribadah. Biarlah sukacita itu Kau limpahkan lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami pulang membawa mujizat besar. Kami pulang membawa sukacita. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam pengertian kasih Tuhan. Mari saya mengajak yang di belakang bisa maju ke depan. Mari yang di belakang bisa maju ke depan dan bisa menikmati hadirat Tuhan dengan lebih lagi. Kerinduan kita, hati yang menjawab kita dengan menolong kita senantiasa. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering inginkan air, demikianlah jiwa rindu Engkau. Memandangmu di tempat duduk dan ku melihat kemuliaan-Mu, ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku.
kesucian hormat Allah, sebab Dia hadir di tengah. Haleluya. Oh, kami rindu hadirat-Mu lebih dari yang kami tahu, lebih dari yang kami pernah alami, Tuhan. Haleluya. Datang padamu, mari sembah Dia. Angkat tanganmu. Termanis engkau
haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Yesus, semakin kami sembah Kau Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Amin. Tak seorang pun seperti Kau Yesus, Tuhan dan Raja kami. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan kami membangkit dan bersukacita, bersorak-sorai sebab Engkau Allah yang luar biasa. Percaya, amin. Serahkan dengan saya, haleluya. Haleluya. Bangkitlah, haleluya. Bangkit sembah nama Yesus. Bangkit sembah nama Yesus. Maju jalan kasih-Nya. Kita Tuhan, ini tetap
percaya bahwa dia hidup selama-lamanya. Sorakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima benih firman Tuhan. Haleluya. Dialah jawaban dalam hidup kita. Dia mendengar setiap doa, seruan doa kita. Saat ku menyerah
bisa memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Kami sudah bersyukur memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan, berikan hikmat supaya kami mengerti setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Dan kiranya setiap benih firman yang kami terima tertanam di hati kami, bertumbuh berbuah, bermanfaat dalam hidup kami, menjadi berkat bagi kehidupan kami pribadi, bahkan bagi banyak orang. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua ya Tuhan, berkati tempat ini, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam GTN. Puji Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Tema di bulan Desember adalah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4 berkata demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, di depan ada kue, ada tumpeng ya. Hari ini kita berulang tahun yang ke-14 tahun. Beri kemuliaan buat Tuhan terlebih dahulu. Puji Tuhan, 14 tahun, usia remaja, tidak terlalu tua, tetapi juga tidak terlalu muda. Yang saya tahu bahwa gereja ini diberkati Tuhan, amin. Orang dunia bilang, ya namanya perjalanan, kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi saya yakin dan percaya, kita memang seperti roda, kata orang dunia, yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi roda itu terus berputar menaiki gunung. Yang saya tahu bahwa saat ini kita sudah ada di atas, amin. Dan akan naik terus, dan akan terus mempermuliakan nama Tuhan, dan akan dipermuliakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat gereja Bethesda GTM yang ke-14. Haleluya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ketika saya membaca ayat firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 4 ini yang saudara sudah hafal semua, saya akan melihat sedikit latar belakang Rasul Paulus menulis ayat ini, saudara. Latar belakangnya adalah dia melihat ada pelayan Tuhan, ada dua wanita pelayan Tuhan yang sedang tidak sehati sepikir, sedang berselisih paham, kira-kira seperti itu. Kalau kita baca di ayat yang sebelumnya, ayat yang kedua dan ketiga dari Filipi 4 ini, saudara, dikatakan demikian. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ini adalah dua orang wanita pelayan Tuhan yang dimaksud. Bahkan kuminta juga kepada Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu, dari ayat ini Rasul Paulus masih menghargai pelayan-pelayan Tuhan ini, hamba-hamba Tuhan ini, dan mengasihi mereka. Karena mereka bersama-sama berjuang dengan Rasul Paulus untuk pengkabaran Injil. Kalau kita baca di pasal-pasal ayat-ayat sebelumnya, saudara, Paulus juga menasihatkan kepada banyak orang. Paulus menasihatkan kepada semua pelayan Tuhan, marilah kita ini jadi teladan. Paulus juga menasihatkan kepada jemaat-jemaat Tuhan supaya sehati sepikir. Paulus juga menasihatkan kepada kepala-kepala jemaat, ya, di dalam memberikan pengkabaran Injil supaya kehidupannya juga tertata rapi baik, sehingga menjadi berkat buat setiap jemaat Tuhan. Kira-kira seperti itu. Banyak sekali nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, berbicara tentang permasalahan di dalam kehidupan, di dalam pelayanan dan lain sebagainya, Tuhan izinkan terjadi. Tetapi saya diberkati dengan Rasul Paulus ini. Dia katakan bersukacitalah, bersukacitalah. Saudara tahu dia memberikan nasihat bersukacitalah ketika itu dia ada di dalam penjara. Wah, saudara sangat mudah mengatakan ayo sukacita. Tetapi yang mengatakan ini ketika itu bersukacita itu sangat mudah, saudara. Tetapi dikatakan bersukacitalah, dia dalam keadaan, dalam tanda kutip saya yakin tidak bersukacita. Mana ada enaknya di penjara, saudara. Tetapi dia seorang yang gentleman. Dia berani katakan ayo bersukacita. Dia buktikan kepada mereka, aku ini dalam keadaan di penjara, susah, bisa bersukacita.
Apalagi kalian semua, kira-kira seperti itu saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita susah bisa memberikan nasihat ketika kita sendiri butuh dinasehati. Saudara mungkin susah kalau diminta berdoa untuk orang yang sedang sakit, sementara kita sendiri sedang sakit. Saudara doakan orang yang bermasalah, sedangkan saudara sendiri sedang bermasalah, itu susah. Tetapi ini yang harus kita kerjakan. Ya, ketika sekian tahun yang lalu, saudara, saya teringat ketika itu kami akan bangun rumah, ya saudara. Sebelum kami memulai ada masalah. Dan ketika itu saya belum ketemu jalannya, sehingga pembangunan rumah belum bisa dikerjakan. Satu ketika anak Tuhan minta kepada saya, tolong didoakan Pak, saya mau bangun rumah. Saudara, apa yang ada di pikiran saya ketika itu, saudara? Jujur saya katakan, rumah saya sendiri saya belum bisa dibangun, mau mendoakan rumah orang. Tetapi saya melangkah, saya katakan siap. Saya pergi, datang, saudara. Ketika itu pikiran saya masih terganggu. Tetapi saudara, lihatlah kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Kita memuji Tuhan lebih dahulu. Ya. Berdoa. Ketika kita memuji Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan, saudara. Dan dengan tulus ikhlas saya berdoa buat pembangunan rumah itu, saudara. Dan puji Tuhan, rumah itu bisa dibangun. Sementara saya masih tanda tanya apakah rumah saya bisa dibangun. Dan sekarang sudah bisa dibangun, saudara. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, seringkali kita diperhadapkan kepada sesuatu yang tidak mudah, tetapi harus bersukacita, kata firman Tuhan. Seringkali saudara dengar bahwa sukacita itu adalah perintah. Perintah harus dikerjakan. Tetapi saya katakan saudara, memang bukan harus dikerjakan, tetapi seharusnya dikerjakan. Pada kenyataannya banyak orang menerima perintah Tuhan tidak mengerjakannya. Seharusnya dikerjakan, tetapi banyak yang memilih untuk tidak mengerjakan. Tetapi saya katakan kepada kita semua, saudara, kalau itu perintah Tuhan datang kepada saya dan saudara, saudara bisa tidak mengerjakan. Tetapi catatannya adalah, menurut saya ada resiko ketika kita tidak menjalankan perintah Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang punya anak-anak yang masih sekolah? Sering saudara perintahkan kepada anak saudara, belajar. Ya maksudnya belajarlah, ya. Belajarlah. Berapa banyak di antara anak-anak saudara yang mengerjakan? Lebih banyak mana? Mengerjakan atau lebih banyak yang tidak? Pilihan, saudara. Perintah seharusnya dikerjakan, tetapi pilihan menjadi orang yang menerima perintahnya. Ada risikonya, ada risikonya. Coba kalau tidak usah belajar terus, saudara, bisa gagal seperti ini. Ayo makan. Perintah orang tua ke anak. Berapa banyak yang anak saudara ketika diperintahkan untuk makan, bukannya makan malah ngomel-ngomel, ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berbicara tentang perintah. Mengapa harus bersukacita? Sebagai orang percaya, saudara dan saya, hal yang paling mendasar mengapa kita harus bersukacita adalah bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus dosa-dosa kita. Bukan cuma diselamatkan saudara dan saya, tetapi nama saudara dan saya tercatat di dalam buku kehidupan. Yang artinya semua dalam kendali Tuhan. Yakinkan diri kita semua saudara bahwa nama saya sudah tercatat di dalam buku kehidupan. Kalau sudah tercatat, ya sudah. Semua dalam kendali Tuhan, semua autopilot. Artinya saudara, orang percaya adalah penuh harapan, berpengharapan di dalam Tuhan. Harapannya adalah hidup kekal. Sudah pasti. Kalau Tuhan sebagai sutradara, saudara, di dalam kehidupan saudara dan saya, Dia yang buat skripnya semua. Pemain-pemainnya tentunya yang namanya sudah tercatat di dalam buku kehidupan. Tercatat di dalam nama-nama pemain di dalam skrip. Dia yang ngatur semua skenario-nya, saudara. Alur ceritanya begini sampai endingnya Tuhan yang ngatur. Saudara tinggal mengerjakan saja sebagai pemain. Kalau Tuhan sedang membuat satu film percintaan kira-kira seperti itu, ya saudara, ya isinya drama percintaan itu romantis, ya.
kira-kira nanti ketemunya pria dan wanita seperti ini. Saudara sebagai pemain kerjakan saja. Saudara jangan keluar dari skenario, jangan keluar dari skrip. Ketika saudara keluar dari skrip pasti Tuhan cut, berhenti. Saudara tahu bahwa cerita itu endingnya adalah happy. Namanya cerita percintaan yang endingnya adalah mungkin pernikahan dan lain sebagainya. Tetapi ketika saudara keluar dari skrip, melanggar cut, Tuhan kata. Artinya apa? Endingnya lama selesainya, akan diulang-ulang terus karena kesalahan saudara dan saya. Keluar dari aturan. Ketika saudara naik pesawat, tentunya yang namanya sudah ada di dalam manifest, ya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saudara mungkin masih ingat, saudara bisa naik pesawat dengan menggunakan nama orang lain, betul? Dulu, sekarang jangan harap. Saya pernah naik pesawat dengan nama perempuan, wanita. Ketika di absen, ya apa boleh tempat dia dibiarin saya pegang tiketnya. Waktu itu masih buku, masih ingat saudara, tiket itu masih kertas begitu. Sekarang sudah syaratnya sudah sangat lengkap, apalagi pandemi seperti ini, saudara harus lengkapi semuanya dan sebagainya. Saudara ketika naik pesawat, saudara nama saudara ada, percaya bahwa saudara akan sampai di tujuan. Tetapi saudara harus mengikuti aturan-aturan penerbangan yang ada. Menurut saya, saudara bisa melanggar. Saudara duduk di bangku nomor 10 misalnya, saudara iseng-iseng saudara sudah terbang di atas, saudara buka itu pintu darurat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, itu sudah diperintahkan, jangan dibuka. Tapi seringkali kita mengabaikan perintah-perintah tersebut, aturan-aturan tersebut. Akhirnya saudara tidak sampai tujuan. Mengapa ada anak Tuhan yang namanya ada di dalam nama-nama kudus di dalam Alkitab, tapi dia bunuh diri? Saya yakin bukan yang ngajar dia yang salah, tetapi dia tidak melakukan perintah Tuhan, tetapi dia mengabaikan aturan-aturan Tuhan, sehingga dia mati. Saudara kembali ke sukacita. Apa itu sukacita? Atau kapan saudara bersukacita? Jika saudara beli rumah baru, beli HP baru, beli mobil baru mungkin, atau saudara sedang menikmati liburan, itu sukacita. Tetapi saya diberkati dengan Rasul Yakobus. Ya, dia punya pemahaman yang berbeda. Kita buka dalam Yakobus 1 ayat yang kedua. Saya baca demikian, Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Oh, ini berat sekali. Saya ulang saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini saya terjemahkan dengan sukacita. Apabila saudara dan saya jatuh ke dalam pencobaan. Di dalam pencobaan kok sukacita. Tetapi saya jalan dengan Rasul Paulus. Dia di penjara tapi sukacita. Bahkan yang ketiga dikatakan ujian itu menimbulkan ketekunan. Ini yang dimaksud. Karena ketika saudara dan saya menghadapi ujian, saudara akan dibentuk menjadi manusia-manusia yang tekun di dalam Tuhan. Setiap kesusahan, setiap ujian yang terjadi, Bapak Ibu, percayalah bahwa itu semua akan mengatur kembali, menata ulang kehidupan saudara dan saya, supaya lebih baik kepada tujuan yang semula. Karena saudara seringkali keluar dari aturan, saya seringkali keluar dari aturan, saudara. Sudah ada prioritas hidup, kita langgar, kita jatuh. Tetapi dari permasalahan itu Bapak Ibu, kita akan menata ulang kembali prioritas-prioritas itu. Dalam kehidupan sehari-hari saudara, ya saudara yang usianya sudah seumur saya begini, mungkin sedikit ada gangguan dengan kesehatan mungkin. Ya, kesehatan saudara menurun atau mungkin sakit saudara. Kemudian saudara pelajari apakah penyebabnya. Mungkin pola makan kita yang berubah. Dulu makannya sayur-sayur, buah, tahu dan tempe, ikan, sehat saudara.
Tetapi seiring berjalannya waktu kita diberkati. Kemudian pola hidup, pola makan kita berubah. Kita makan di restoran, daging, steak. Saudara, mumpung punya duit Pak, nanti kalau tidak punya duit tidak bisa beli steak. Pola makannya berubah. Bapak Ibu begini, seiring berjalannya waktu, pola makan kita tidak berubah pun, makanya tetap itu aja. Tetapi ketika kita bertambah usia, ya saudara, kita sudah termakan gravitasi bumi, kata Pak Bambang. Saudara, organ-organ tubuh kita sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, sudah berkurang, saudara. Itu pun bisa timbul masalah dengan kesehatan. Apalagi pola hidup kita berubah ke yang lebih tidak sehat. Akhirnya sakit, saudara. Mungkin di dalam usaha pekerjaan saudara dan saya, asalnya berjalan baik, mulus sesuai dengan rencana, sesuai dengan planning. Tapi satu ketika emosi saudara tidak stabil. Wah, ini kurang. Wah, ini kesempatan, harus disikat, harus dihajar supaya cuannya lebih banyak. Muncul pemikiran itu, saudara. Tiba-tiba ada satu pemikiran yang serakah, mungkin tamak, saudara. Akhirnya jatuh. Ini contoh biasa, hanya contoh. Akhirnya jatuh. Wah, kita harus mempelajarinya kembali, saudara. Mungkin di dalam keluarga saudara dan saya ada konflik. Rumah tangga sudah berjalan baik, suami istri anak-anak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Tiba-tiba ada yang berubah. Sudah ada bagian masing-masing, tiba-tiba misalnya, tiba-tiba istri ambil alih tugas suami. Tiba-tiba dia mencari nafkah dan hasilnya sangat besar, luar biasa melejit mengalahi suaminya. Dan dia mulai memimpin rumah tangga, terjadilah konflik. Bapak Ibu, hal-hal seperti ini seringkali kita alami. Di dalam pelayanan, di dalam gereja saudara, sudah berjalan baik, sudah sebagaimana tugas-tugasnya masing-masing, tiba-tiba ada kesalahpahaman saudara, berselisih paham. Seperti Eudia dan Sintike, saudara, terjadi permasalahan. Ketika terjadi permasalahan, saudara, kita harus sukacita, kata Rasul Paulus, kata Yakobus. Tetapi mari kita kembali kepada prioritas. Kita semua tahu kita punya prioritas kehidupan, ya, nomor satu Tuhan, kemudian saudara ada keluarga, pekerjaan, pelayanan dan lain sebagainya, itu prioritas kehidupan saudara. Tetapi tiap aspek kehidupan saudara yang tadi saya katakan, kesehatan, usaha saudara, rumah tangga, pelayanan saudara, juga punya prioritas-prioritas yang harus dikembalikan ketika terjadi permasalahan. Ketika saudara sakit, tadi pola hidup sehat harus kembali lagi. Saya kembali makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat adalah makanan yang hidup, berasal dari kehidupan. Saudara mulai perbaiki lagi. Ketika usaha saudara jatuh, kembali ke prioritasnya. Ikuti planning yang ada. Sudah direncanakan dari awal, berjalan baik, jangan dilanggar, saudara. Ketika keluarga saudara ada konflik, mari kita kembali ke prioritas. Utamakan keharmonisan di dalam rumah tangga. Dan ketika ada perselisihan di dalam pelayanan, mari kita kembali kepada prioritas pelayanan. Rasul Paulus katakan kita harus sehati, sepikir, supaya kita menjadi contoh, karena kita ini menjadi contoh bagi jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mengalami kesusahan, catatan buat saudara dan saya, harus tetap bersukacita. Karena bersukacita ini adalah pilihan, bukan tergantung keadaan, tetapi pilihan kita harus bersukacita. Tata ulang kehidupan kita, kembali kepada prioritas. Yesus juga punya prioritas hidup, saudara. Ya, luar biasa. Kita baca di Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Yesus punya prioritas.
Dan saya yakin dan percaya dia bersuka cita. Di dalam ayat ini saya yakin dia bersuka cita ketika dia selesai mengerjakan tugasnya. Dia katakan, "It is finished." Ada kepuasan yang luar biasa dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ya, saya yakin dari hati terdalam dia sangat bersuka cita. Dan dia sudah melakukan prioritasnya, yaitu melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu, ketika kita mengalami masalah, aniaya, dan lain sebagainya, percayalah bahwa Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu. Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, kita mengasihi Allah, kita dekat kepada Allah karena Dia sumber sukacita. Ketika saudara nempel kepada Allah yang pada hakikatnya Dia sumber sukacita, maka sukacita itu saudara tidak usah cari-cari, maka akan saudara rasakan, nikmati, dan tertransfer dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi ketika kita nempel ke yang lain, saudara, dunia ini tidak stabil, naik turun semaunya. Hanya Tuhanlah yang paling stabil dan tetap. Maka kita harus menempel kepada Tuhan. Jangan menempel di dalam hal yang lain, keadaan sekitar dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita juga terus berdoa juga, ya, supaya sukacita terus kita miliki. Kita juga belajar berdoa, saudara. Berdoa buat orang lain ini sangat penting, ya. Karena ketika kita berdoa untuk orang lain, ada satu kepuasan, ada satu ketenangan. Seringkali kita berdoa minta kepada Tuhan, ini malah bikin gelisah. Satu sisi firman Tuhan katakan, mintalah aku beri. Tapi bukan firman-Nya yang salah, tetapi seringkali kita yang salah. Ketika saya minta, Tuhan, minta saya kepingin ini, belum dijawab, gelisah. Doa buat diri sendiri baik, boleh, tetapi ingat, di awal tadi saya katakan bahwa kehidupan kita ini autopilot, saudara. Sudah tertentu di tangan Tuhan. Tidak usah mikiri yang ke sana. Yang dipikiri adalah kerjakan aturan-aturannya. Jangan buka pintu darurat, ya saudara. Tugas kita seperti itu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan kepada kita. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di akhir tahun, di bulan Desember. Pembaharuan demi pembaharuan dari tema-tema yang ada tiap bulan dalam hidup kita, saya yakin sudah membangun saudara dan saya. Saya memberikan satu ilustrasi buat kita semua. Saya punya gambar, ya, nanti bisa tolong Bro Lorenz. Saya mengajak kita semua, saudara. Ini adalah tong kayu, ya, tong kayu. Tong kayu ini dibuat dari pilah-pilah kayu yang disusun, bisa dipakai untuk isi air dan lain sebagainya. Saya mengajak kita membangun dari setiap tema yang ada di gereja kita, dari pembaharuan yang ada. Saudara, tong kayu ini kita bangun satu persatu, next, dengan kasih, sukacita, iman, perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya, tema-tema yang sudah kita terima. Ketika kita sudah punya wadah ini, saya beri nama wadah pembaharuan, saudara. Wadah ini berfungsi baik, bermanfaat, bisa diisi air, bisa diisi berkat, dan lain sebagainya. Kita nikmati, dan kita bisa pasang keran di situ nanti untuk dibagikan ke orang lain. Waduh Pak, berat kalau bangun sekian banyak. Saudara tidak harus membangun sekian besar. Saya juga buat gambar yang lebih kecil, ya. Saudara mungkin bisa buat yang segini dulu. Yang penting pilah-pilahnya lengkap, komplit, dan ini masih bermanfaat karena bisa diisi. Mohon maaf, saya tidak pintar membuat ini, jadi ya kira-kira yang penting saudara tahu maksud saya. Karena saya buat ini setengah mati, saudara, bukan ahlinya, ya, saudara. Saudara boleh bikin masih pendek seperti ember, tapi bermanfaat. Tetapi jangan sampai saudara membuat seperti gambar yang keempat.
Saudara membuat tinggi-tinggi semua iman saudara, tinggi harapan saudara luar biasa, saudara pengetahuan saudara luar biasa, tetapi perbuatan nol. Kalau perumpamaan kantong yang bocor tempoh hari saudara, mungkin ketika diisi bocor pelan-pelan pada waktu, tetapi ini bukan bocor, ini celah. Ketika diisi nggak bisa diisi. Harus lengkap, perbuatan juga dipasang di situ supaya kehidupan kita diberkati. Saya undang Bapak Ibu boleh berdiri. Saya mengajak kita menyembah Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembah. Haleluya. Haleluya. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembahmu. Pengharapanku, penolongku, hanyalah Kau Bapa-Ku. Ku rindu kuasa-Mu,
sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar ya Tuhan bermanfaat dalam hidup kami. Biarlah sukacita Allah melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Dan hari demi hari semakin Tuhan limpahkan berkat, damai, sukacita, sehingga kami dapat membagikan sukacita itu kepada banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa telah menyelesaikan firman Tuhan, dan kami berharap Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami, menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setelah kami akan memberikan persembahan, kami mau memberi dari setiap berkat yang Tuhan sudah percayakan untuk kami kelola. Kami mau memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita memberi persembahan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan 14 tahun gereja ini hadir di Kota Tarakan, memberkati Kota Tarakan, memberkati umat Tuhan. Kami bersyukur hadapan-Mu ya Allah. Kiranya karya ajaib Tuhan, karya kuasa Tuhan berkarya berdaulat selanjutnya dengan hebat atas gereja ini. Gereja ini memancarkan kemuliaan Kristus. Jadi berkat
bagi pemerintah Kota Tarakan, bagi Provinsi Kalimantan Utara. Kiranya kami bisa, ya Tuhan, membawa anak-anak Tuhan semakin dekat, semakin mengerti rencana kehendak Tuhan. Bahkan gereja ini, ya Tuhan Allah di surga, memakai untuk membawa kegelapan menuju kepada terang ilahi. Setiap kami hamba Tuhan diurapi oleh Allah dan senantiasa memiliki kerendahan hati. Patahkan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang mencoba mengganggu perjalanan gereja ini. Dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mementingkan diri sendiri, mencuri kemuliaan Tuhan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah hadir berdaulat di tempat ini, memberkati kami semua. Yang bersyukur buat berkat-berkat keuangan, yang bersyukur buat bangunan gedung, semua fasilitas yang sudah Tuhan nyatakan atas kami. Kami melihat betapa dahsyatnya Allah sepanjang 14 tahun kami bersama dengan Tuhan, dan selanjutnya kami juga akan melihat perkara-perkara besar yang Allah akan menyatakan atas kami semua. Kami bersyukur kehadapan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari percaya bahwa Allah mengasihi gereja kita, memberkati gereja kita. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Saya sampaikan pengumuman saudara bahwa ibadah tanggal 24 2 kali, 25 2 kali. Saudara persiapkan mulai sekarang bahwa 24 malam Natal itu adalah jam 5 dan jam 7 malam. Kemudian tanggal 25 Desember jam 8 dan jam 10 pagi. Mari kita atur waktu kita untuk berkhidmat kemuliaan Tuhan. Akan lebih baik kita juga banyak mengisi hidup kita hari-hari ini di penghujung tahun 2021 semakin dekat dengan Tuhan. Salam buat anggota keluarga saudara di rumah, dan kiranya kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah atas kita. Mari kita pakai berdiri bersama-sama. Kita menjaga hidupku menggenapi firman-Mu, yang langkah hidup kita disertai Tuhan. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan iman hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah pertama ini. Dari awal hingga selesai, pujian, penyembahan, pengakuan kami kiranya menyumbangkan hati Tuhan. Allah Roh Kudus semakin sempurnakan. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami bersyukur buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan, yang menyampaikan benar firman Allah. Dan ya Tuhan juga berkati semua yang tetap melayani diberkati Tuhan, bahkan umat Tuhan yang setiap beribadah memuji mengakukan nama Tuhan. Kiranya di akhir ibadah pertama ini berkat Tuhan tercurah atas kami semua. Haleluya. Sekarang cepat yang dikasih Tuhan, pulanglah, terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya.
diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang rencanakan kau lakukan dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati kita, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati kita semua.